Allahumma inni ihtatu bidarbila tuluhu masyaallah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqufuhu la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim ahadu bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin surun Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim Inna stadrat kama stadratil malaikati limatilati rasul bila khandaqin wa rasul min kulli qadarin maqtur wa hadarin mahdur wa min jami'i syurur tatarasna bila min anti bila nasabi arshina ila qawmi ardillah imiati alfi la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azimatu la tanshabu bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil Allahumma in ahadun aradana bisu'in minal jinni wal insi wal khusi min basharin asyaitanina sultanin waswas farudin nadrohum fi tikas wa qudumahum fi waswas wa abiyahum fi iflas wa rabbihuhum minar rijli la masilati sahiyat ta'wala bi jabri adla bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahil Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu fi ulumihi fid daraini amin Bismillahirrahmanirrahim Masih dalam bab lupa lanjutannya kemarin ada satu cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiyah diceritakan Abu Anna rajulan, sesungguhnya lelaki minas sholihina dari termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Iku ro'a melihat supaya si laki-laki tadi walidahu pada orang tuanya laki-laki tadi fimanamihi di dalam tidurnya laki-laki, artinya melihat di dalam mimpi ada seorang laki-laki soleh yang mimpi bertemu sama orang tuanya. Fakola maka berkata si anak orang yang soleh tadi di dalam mimpi, ya abati kaifa anta, ya abati wahai bapakku, kaifa anta bagaimana engkau, wa kaifa haluka dan bagaimana kabar engkau ya bapakku. Faqala menjawab sopo bapaknya tadi atau orang tuanya tadi lahu bagi rajul tadi laki-laki. Jawabannya begini, ya waladi sesungguhnya wahai anakku, ya waladi wahai anakku, isna hidup saya dulu fitunya di dalam dunia iku wafilina, yaitu khali orang-orang yang lupa wamitna dan mati saya dulu wafilina juga dalam keadaan lupa. Maksudnya begini, ini kadang-kadang terbukti di dunia nyata. Ketika anaknya soleh, bapaknya dulu itu nggak karu-karuan misalkan, lupa di sini artinya lupa itu ya lupa dalam segala hal tentang kewajiban pada Allah yang harus ditindakkan. Jadi misalkan kalau sholat, contoh sholat itu kenapa kok di dalam Al-Quran itu kan fawailul lil musolli, celaka bagi orang-orang sholat. Nah, itu ada tulisannya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi celaka orang sholat yang mereka lalai akan sholatnya. Tafsirannya di situ hum al muakhiruna fis sholat. Jadi mereka yang sering mengakhirkan sholat itu namanya orang lupa.
sholat asar nanti saja, nanti masih bisa ini, masih kerja, masih ini. Nah, terus nanti akhirnya waktu asar sudah habis, masuk waktu maghrib, dia sholat asar. Itu namanya orang yang lupa. Kehidupan terus seperti ini sampai matinya pun dalam keadaan lupa. Maksudnya lupa apa namanya, dia lalai dalam hak-haknya Gusti Allah. Nah ini berbahaya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan anaknya juga soleh. Lah ini ya Allah itu nggak iso diatur, itu nggak bisa. Tuhan itu nggak bisa diatur. Nek anaknya wong elek, engko dadi mesti elek, ini nggak mungkin, nggak bisa. Kadang anaknya orang baik menjadi jelek juga bisa. Anaknya orang jelek menjadi baik juga bisa. Tapi umumnya anaknya baik, bapaknya baik, orang tuanya baik, anaknya menjadi baik. Itu kaprai. Nek anaknya wong elek, kaprai umumnya ya jadinya jelek. Itu umum. Tapi gak menutup kemungkinan bahwa anaknya orang baik itu menjadi jelek. Anaknya orang jelek juga menjadi baik. Nah ini anaknya soleh, mimpi ketemu sama bapaknya. Bagaimana kabar engkau ya bapakku? Jawab bapak, saya dulu hidupnya itu lupa, dalam keadaan lalai, dan matinya pun saya dulu dalam keadaan lalai. Lalai maksudnya tidak menepati hak-hak Gusti Allah. Demikian ini akan sengsara. Bolak-balik sering saya katakan bahwa orang itu nanti akan dibikin pintar setelah mati. Walaupun orang kafir itu akan dibikin pintar kalau sudah mati. Maksudnya pintar itu ya jebule sing kanggo ning kono, sing yang di sana itu yang dipakai bukan yang dipakai penting di dunia. Sekarang kita menganggap bahwa jabatan itu penting, uang itu penting, apa jenis namanya, semuanya penting. Nah, sujud itu dianggap sesuatu yang remeh, itu sesuatu yang remeh. Tapi yang dianggap penting di dunia ini akhirnya tidak kanggo sama sekali, nggak berguna sama sekali. Yang paling penting di sana itu ternyata adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Yang mereka yang biasa kita menganggap itu yang sesuatu yang nggak penting, tapi justru di sana nanti akan dibukakan semua. Allah akan membuka inkisyafnya, tutup kebodohan itu akan dibuka semuanya. Jadi orang itu pinter, dibuat pinter sama Allah setelah mati. Tapi wis menyesal. Masalah Abu Jahal yang pinternya setelah mati. Tapi ilmu yakin, ngerti dengan ilmu yakin, tapi latarawunnal jahim. Tapi kasar, dia sudah mendekati melihat neraka jahim. Lalu itu na'udzubillah semacam itu. Makanya kita alhamdulillah dibuat sadar bahwa dibuat waras bahwa kita menganggap yang penting itu bukan apa yang dianggap penting umumnya di dunia. Itu karena alhamdulillah saya juga dibuat seperti ini, alhamdulillah. Ternyata kita bisa sujud, itulah yang nanti akan sangat super penting di kehidupan setelah dunia ini. Karena jabatan penting, duit penting, makanan paling itu penting. Sampai di sana harus kakang kublas. Sampai $7 mulai kata enggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi Zahiriyat, di dalam kitab Zahiriyat, karena ada sebuah Yakub cerita ya, karena ada sebuah Yakub, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, iku muakhiran, berteman, berteman di malakal mauti, pada malaikat mati, maksudnya malaikat penjabit nyawa, yaitu malaikat Israel.
Jadi orang itu dulu itu kalau sampai sekarang orang itu kalau soleh itu malaikat itu merasa saudara. Jadi sering ziarah-ziarahan. Biasa Nabi dulu itu sering diziarahi oleh malaikat-malaikat seperti malaikat Israel. Nah, ini awalnya didolani wah ketir-ketir. Ketir-ketir wah ini jelas jatuh nyawa ini. Nah, tapi mereka biasa. Maksudnya malaikat Israel biasa bulan, biasa main ziarah pada orang-orang yang soleh seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub itu turunan Nabi Ishak, ya. Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi Ishak itu ibu namanya Sarah. Nah, Ibrahim punya istri lagi namanya Siti Hajar. Ya, Siti Hajar itu punya anak Nabi Ismail, ya. Nabi Ismail punya anak lagi Sayyid Adnan, ke bawah sampai Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad turunan Nabi Ismail, ibu teko Siti Hajar. Oh no, ya. Jadi yang jadi nabi itu memang pokoknya ke atasnya nanti turunannya Nabi Ibrahim, cuma beda ibu saja. Nabi Yakub itu punya anak namanya Nabi Yusuf, atau Nabi Yusuf. Semacam itu Allah membuat orang-orang soleh. Jadi di sini berteman atau bersaudara sama sapa jenenge malaikat maut. Fazarahu maka ziarah sapa si malaikat maut, malaikat Israel pada Nabi Yakub. Faqala maka berkata sapa Faqala maka berkata Yakub lahu Faqala maka berkata lahu bagi malaikat maut sapa Yakub, Nabi Yakub, ya malaikat mauti, wahai malaikat maut, malaikat Israel, azairon cita angkobidon ruhi, kue rene iki dolan apa arep njabut nyawaku. Kamu datang ke sini itu ziarah atau datang untuk mencabut nyawa saya? Faqala maka jawab sapa si malaikat Israel, malaikat maut, balzairon, tetapi Khalid utawi Khalid orang yang ziarah. Maksudnya saya datang ke sini itu untuk dolan, untuk silaturahmi. Nah, beneran kola maka berkata sapa si Nabi Yakub, fa ini maka sesungguhnya saya, kata Nabi Yakub, asaluka minta padamu hajatan pada keperluan. Kola maka menjawab sapa malaikat Israel tadi, wama utawi apa iku utawi keperluan. Kola maka jawab sapa si Nabi Yakub, antu alimani, supaya memberi tahu kamu pada saya idadana ketika dekat-dekat apa ajal saya, wa arata, dan ketika kamu mau antak bido, supaya mencabut kamu ruhi pada roh saya. Faqala nah arsala ilaika rusula ini au salasatan, mengutus ursilu ilaika, ursilu mengutus saya ilaika padamu rasulah ini pada 2 utusan, au salasatan atau 3 utusan. Jadi ini kamu ke sini itu datang untuk ziarah apa mau mencabut nama saya? Jawabnya malaikat Israel, saya ke sini itu cuma main ziarah silaturahmi. Oh, kebenaran saya tanya padamu, saya minta padamu supaya kamu memberitahu saya kalau nanti mau mencabut nyawa saya karena sudah dekat ajal saya. Terus malaikat mau menjawab, baik, saya akan mengutus 2 utusan atau 3 utusan. Terus falamma qada, semasanya dekat apa ajaluhu ajale Nabi Yakub, hatta datang ilaihi kana Nabi Yakub sallallahu alaihi wasallam malaikat maut
Faqala mangkan jawab sapa Nabi Yakub, azairon cita amlikot diruki, kamu datang ke sini itu ziarah atau mencabut nyawaku. Faqala mangkan menjawab sapa malaikat maut, likot dirukika, untuk mencabut nyawamu. Nah ini untuk mencabut nyawamu, gak ziarah guys. Artinya nyabut nyawane sapa Nabi Yakub. Terus Nabi Yakub iskal faqala walasta kunta akhbartani annaka tursu ila rasulaini au salasatan. Bukankah kamu memberitahu saya, memberi kabar saya bahwa sesungguhnya kamu itu akan mengutus pada 2 utusan atau 3 utusan sebelum ajal saya kamu cabut, sebelum ruh saya kamu cabut? Qala jawab sapa si malaikat maut, qad fa'altu, sudah saya lakukan, atau wa arf wa ursiltu, sudah saya utus. Maksudnya kuntu akhbartani annaka tursu ila rasulaini, yaitu pertama bayar sya'ruka, itu utusan malaikat maut. Bayar sya'ruka, putihnya rambutmu, itu utusannya. Ba'da sawadihi, setelah hitamnya rambut. Yang kedua, wadu'ufa badanuka, dan lemahnya badanmu. Ba'da kuatihi, setelah kuatnya badanmu. Terus wanhana'u jismuka, wanhana'a jismuka, dan bongkoknya jasadmu. Ba'da istiqomatihis, setelah lurusnya jasadmu. Wahadihi utawi 3 ini adalah rusuli utusan saya, ya Yakub, wahai Nabi Yakub, ila bani Adama, pada seluruh anak Adam, seluruh manusia, qoblal mauti, sebelum dicabut mati, sebelum mati. Jadi tandanya ada 3 itu manusia itu. Kalau sudah rambut putih, rambut putih ini siap-siap juga. Terus yang kedua adalah lemahnya badan. Wis pijil remasok mawon itu, baunya itu juga balsam mawon itu. Nah, semacam itu siap-siap itu 2 utusan itu. Terus yang ketiga jejeke lurusi badan dari bongkoknya badan. Nah itu siap-siap, dan sudah 3 utusan sudah ada. Ya butuhnya dan tobat, sebab itu akan mendekati malaikat maut. Malaikat maut akan datang bukan ziarah, datang untuk mencabut nyawa. Itu pesannya malaikat maut pada Nabi Yakub dan seluruh manusia. Itu utusannya 3 itu. Tapi pertama adalah rambut putih, kedua adalah lemahnya badan, ketiga adalah bongkoknya jasad, dari lurusnya jasad. Kadang-kadang duduk lama, jalan sudah nggak kuat, ya itu siap-siap saja. Artinya siap-siap itu ya, itu sudah utusannya malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Walaupun sudah ada 3 tanda itu, dan utusan sudah ada, tapi kok tetap nggak mau tobat ya. Yes, ini didoakan saja supaya tobat. Doakan kok nggak tobat ya. Jadi takut Allah minawang itu nggak semacam itu. Jadi intinya itu kita ngaji itu tahu akhirnya bahwa bahwa itu semua adalah satu ilmu yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita, bahwa orang mau mati itu ada 3 tanda itu. Tapi itu pun yang lumrah, karena orang mati kadang masih kecil juga mati, kadang tengah-tengah juga mati. Itu memang itu terserah dari catatannya ketika di Lauh Mahfuz ya. Tapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Umumnya ngasih tanda seperti itu. Jadi orang, seluruh manusia itu kalau sudah ada 3 tanda itu, ya berarti ya siap-siap saja. Ya, siap-siap lamun bojone ya siap-siap dibojone dadi rondo kan gitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.